Terus pemilihan dari cohesive devices-nya teman-teman juga harus hati-hati karena ngomongin masalah as well as ini tuh sifatnya kayak netral teman-teman. Cukup mirip sama kayak kita bilang and karena ngomongin bentuk yang pertama apa, terus yang kedua itu tuh apa. Cuma dalam situasi seperti ini nanti boleh ya kita tuh memberikan meanwhile ataupun whereas. Di mana yang pertama, the city will be expanded and renovated, koma, ini kan direnovasi nih. Tapi untuk yang bagian sini, ini tuh bakal dibangun dari sekian ke sekian. Itu tuh juga boleh teman-teman sampaikan ke meanwhile gitu. Terus kalau untuk bentuk from west to east ini nih maksudnya kan dual carriageway yang kayak gini nih teman-teman. Misalnya ini sebuah kota gitu ya. Nah, sebuah kota ini kalau kita mengatakan bahwasanya dual carriageway, berarti kan ada dua jalan yang membelah, yang dibangun dari barat ke timur. Dari sini ke sini, itu tuh maksudnya kayak berdampingan artian katanya. Cuma kalau kita mengatakan bahwasanya encircling the town center atau surrounding the town center, berarti kan emang memutari town centernya barusan. Jadi perbedaannya di situ ya, kapan kita memberikan deskripsi, informasinya from west to east, ini artiannya dua jalan yang langsung kayak gitu, terus ada lagi surrounding ataupun encircling, itu tuh berarti mengitari town centernya gitu. Terus ada lagi sedikit tambahan soal ini sih, kayak subject verb agreement bentuk pasif, ini versi lain untuk preposisi gitu-gitu. Ini untuk bentuk verb-verbnya yang belum ada. Jadi untuk yang bagian sini, utamanya dari subject verb agreement, kelas kata yang kurang tepat, atau mungkin verb utamanya belum masuk. Terus kalau untuk masalah yang aku kasih kuning-kuning will be ini kan termasuk ke struktur kalimat yang cukup mirip nih teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, sebenarnya untuk penjelasan di masa depan, nggak selalu teman-teman itu tuh wajib bisa menggunakan will, going to, atau mungkin pakai shall aja. Tetapi kalau misal kita tertarik nih untuk kasih penjelasan yang emang ada tambahannya buat ini nih, kayak it is planned to be, atau mungkin ini tuh di constructed-nya seperti apa, teman-teman bisa juga menggunakan bentuk present simple untuk sesekali digunakan sebagai selipan. Gitu. Ini dari punyanya Cassandra. Nah, sejauh ini gimana Cassandra? Apakah penjelasannya bisa diterima? Bisa, Kak. Paham. Oke, tapi kalau untuk konsepnya sendiri, Cassandra udah aman? Kalau konsepnya sih udah, Kak. Cuman ya gitu ya mungkin grammarnya masih acak adut ya gitu deh. Oke, untuk konsepnya udah aman. Nah, kalau tinggal ke aplikasi-aplikasinya mungkin ini sih teman-teman, kita bisa perhatikan misalnya barusan tuh, ini kok dikasih tambahan buat preposisi barangkali. Preposisi ini nih biasanya ada hubungannya sama collocation, kayak replaced. Replaced itu tuh biasanya nggak hubungannya sama by gitu-gitu, kayak preferensi yang lebih sering digunakan sih sebenarnya. Terus ada lagi tuh kayak tambahannya after. Kalau kita bilang after kan ada kayak vektor arah tertentu ya, dari kita di mana, terus kita menuju kemana. Cuma kalau misalnya kita tuh nggak kemana-mana, kita nggak bergerak, cuma kasih deskripsi, itu tuh boleh banget kita sampaikan kayak beside atau mungkin next to, gitu-gitu. Ini sih, ngomong verb agreement sama aspek yang mungkin lebih lazim digunakan aja, tapi untuk obrolannya udah aman. Itu, ini tambahannya buat teman-teman di tugas yang kemarin ya. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, terus teman-teman juga ada yang pengen ditanyakan lainnya, nanti boleh disambung. Iya, sama-sama Cassandra. Kalau sejauh ini udah aman, mungkin kita bakal lanjutin sama materi hari ini. Ini termasuk ke Ratintas 1 terakhir ya. Besok kita bakal masuk sama Ratintas 2 nih. Kalau ngomongin masalah tipe yang lainnya dari proses terus ada lagi cycle, ini termasuk yang agak mirip sama tipe table kemarin ya. Kita baca-baca dulu nih. Untuk yang proses sama cycle, informasi proses sama cycle ini sebenarnya dia sama kayak kita memberikan deskripsi. Cuma deskripsi yang kita berikan, dia itu harus kita teliti dulu ya. Ini urutannya dari mana ke mana. Kalau ngomongin masalah pembuka kayak introduction, pembagian body 1, body 2, prinsipnya itu kurang lebih sama kayak pelajaran kita yang kemarin, di mana harus ada perkenalan, ini highlight utamanya apa, pengembangan badinya bagaimana. Coba perbedaannya dari segi apa sih kita bakal pelajari ya. Kalau ngomongin masalah ke parafrase soalnya itu tuh ini sama seperti yang bagian sini ya, yang biasa diperkenalkan. Cuma nggak setiap soal itu tuh
bakal memiliki setting waktu ataupun setting lokasi, ya, setting waktu sama setting lokasi. Karena kalau kita ngomongin masalah ke waktunya sendiri, biasanya tuh dia kayak nggak terbatas oleh kurun waktu tertentu. Ya udah fokusnya ke ngomongin masalah apa aja. Ini temanya akan kita bicarakan. Sedangkan selain dari parafrase soal, yang perlu teman-teman ketahui itu tuh mungkin bagian overview-nya ya. Di overview kemarin kan kita menggarisbawahi gini nih, bahwasanya tren data kenaikan dimiliki oleh kategori A sama C, bahwasanya data terbesar dimiliki oleh D sama E, bahwasanya perubahan yang paling mencolok adanya pembangunan gedung bla 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 di bla bla bla. Itu informasi yang cukup sering kita gunakan sebagai fungsi overview. Cuma kalau di bagian sini, overview yang paling sering aku temukan, dia itu tuh paling baik direkomendasi, jumlah stage-nya ada berapa, diawali sama apa, dan diakhiri sama apa. Ini emangnya kenapa sih kok harus kita sampaikan ya, kalau kita kayak isiin bentuk yang baru. Misalnya nih, ini nih ngomongin masalah apa, terus ada step ketiga yang paling mencolok, yaitu bla bla bla. Kan nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau misal teman-teman perhatikan, soal-soal utamanya buat tipe yang proses ya, nggak semua tipe proses itu tuh alurnya dengan mudah kita pelajari seperti ini. Ini kan gampang ya. Step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sangat berurutan. Kalau misalnya teman-teman tuh ketemu soal yang lainnya, di mana soal lain ini tuh ada juga yang bentuknya kayak diagram organisasi gitu modelnya itu tuh. Misalnya kita ketemu pabrikan buat yang paperclip. Ini untuk kotak yang pertama menerima barang-barangnya atau pengumpulan barang-barangnya. Terus dibagi ke dalam dua bagian section. Yang bagian sini nanti itu tuh fokusnya ke bagian bla bla bla. Kemudian diseleksi, akhirnya begini-begini, begini-begini. Bagian ini begini-begini. Ini nanti kembali ke bagian sini, ini kembali ke bagian sini. Akhirnya begini-begini. Karena ada juga teman-teman, soal proses itu tuh yang emang agak ribet ya. Kalau kita teliti, dia itu tuh bentuknya kayak bagian organisasi seperti itu, tapi ada juga anak panah itu tuh dari bagian sini diarahkan ke sana, bagian sini diarahkan ke sana, atau mungkin ini banyak banget nih pembagian 1, 2, sama 3, terus yang ini stop, yang bagian sini lanjut lagi, kembali ke bagian sini, dan seterusnya. Jadi karena emang soal dari proses itu tuh tidak semuanya sebagus ini untuk kita kasih penjelasan, kalau ini kan gampang ya, 1, 2, 3-nya sampai terakhir, ya kita ngerti-ngerti aja gitu alurnya. Cuma kalau kita mendapatkan soal kayak yang barusan, kan nggak mungkin kita asal comot, ini titik yang tengahnya, oke intinya apa untuk overview. Tapi kita harus memberikan gambaran umum, inti utamanya ini dari keseluruhan data, keseluruhan deskripsi, total stage-nya itu udah berapa, terus diawali sama apa, diakhiri sama apa. Gitu. Ini pertimbangannya kenapa kok banyak referensi soal Ratinta 1, nanti kalau kasih rekomendasi buat soal proses itu tuh diarahkan sama bentuk yang kurang lebih mirip seperti ini. Total stage-nya ada berapa, diawali sama apa, dan diakhiri sama step yang apa. Cuma step 1 sama step yang terakhir aja ya. Tengah-tengahnya kita nggak listing. Kalau tengah-tengahnya nanti akan kita gunakan buat body. Gitu. Terus kalau ngomongin masalah detailnya, detail utama di sini kita pasti bakal butuh time connector, ngomongin masalah sequencing yang kemarin aku sempat jelaskan sama teman-teman buat ini ya. Ini tabel buat sequencing yang awal, ini buat yang tengah-tengah kayak setelah itu kemudian lalu dan seterusnya. Terus ini tuh untuk yang terakhir seperti apa. Nah, bisa teman-teman gunakan sebagai rujukan utama kalau misal pengen cari variasi konjungsi. Beberapa di antaranya kayak ini sih. To begin, following this, finally, sama before. Utamanya before ini aku rekomendasi buat teman-teman gunakan ya. Karena menurutku kalau kita selalu menggunakan setelah itu, kemudian, lalu, terus kayak gitu sampai terakhir, modelnya kan agak monoton struktur kalimatnya. Cuma kalau kita menggunakan before ini bisa digunakan sebagai salah satu struktur kalimat yang membuat tulisan kita tuh lebih berwarna. Misalnya gini nih, kalau aku kasih penjelasan yang pakai after dan sejenisnya ya. Yang pertama ini, kemudian, lalu, setelah itu, kemudian, setelah itu, lalu, terus kayak gitu. Ini kan ini juga sama, setelah itu, lalu, kemudian. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh kasih bentuk before di salah satu bagiannya ya, misalnya nih, sebelum batu bata ini akan dikeringkan drying oven selama 24 sampai 48 jam, dia itu tuh harus ada campuran seperti sand dan water
untuk kemudian diberikan cetakan-cetakan berupa wire cutter ataupun mold. 1, 2, 3, 4, terus kita arahkan ke 3 untuk menunjukkan before bla 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 harus bla bla bla. Jadi dengan cara seperti ini, kalau misal teman-teman khawatir nih, wah jangan-jangan tulisanku monoton, wah jangan-jangan esaiku kali ini tuh semuanya sama nih, intinya apa, kemudian lalu setelah itu, ini bisa kita gunakan sebagai variasi. Gitu. Ini untuk masalah time connector atau time signal-nya ya. Sedangkan kalau ngomongin masalah ke jenis kalimat, di sini kita ada struktur kalimat yang pasif, ada lagi itu tuh untuk struktur kalimat yang aktif. Kenapa sih kok perlu diingetin? Perasaan kalau kita tuh udah merasa ini kayaknya cukup bagus nih kalau kita ganti kalimat aktif, terus ada lagi kalimat pasif, kan biar gak monoton ya. Cuma kalau untuk soal-soal proses yang emang ada campur tangannya manusia, informasinya itu tuh kita bakal fokus sama aktivitasnya, teman-teman. We focus is on the activities, not the person doing them. Sehingga kita bakal menggunakan bentuk passive voice. Kalau misal pada soal di atas ya, kita tuh menggunakan kalimat yang aktif 100% nih. Kita kan pasti bakal mencari tahu, ini siapa sih orang yang melakukan penggalian clay? Apakah kita bilang pekerja pabrik, staf, karyawannya, untuk kasus lain apakah petani, apakah nelayan, apakah seniman, apakah siapa. Terus nelayan melakukan bla bla bla. Kemudian para pekerja pabrik melakukan bla bla bla. Fokus utama kita nanti itu malah diarahkan sama si subjek-subjek ini. Apa yang dilakukan oleh nelayan itu, apa yang dilakukan oleh pekerja pabriknya, oleh karyawannya. Sehingga kalau misal, ini masih mungkin untuk kita buat dalam kalimat yang pasif. Clay-nya digali, clay-nya dihaluskan, dicampuri, dicetak, dikeringkan, sampai ke dikirimkan. Itu tuh sangat direkomendasikan sama buku-buku banyak juga untuk mengurangi kemungkinan ini nih orangnya siapa ya, emangnya dimaksud dalam konteks. Cuma, misal nih, ini kok perasaan semuanya kalimat-kalimat pasif ya, aku tuh juga pengen menggunakan kalimat yang aktif. Bisa kita gunakan, cuma syaratnya ini nih, kalau teman-teman bandingkan sama contoh soalnya ya, contoh isinya nih, yang bagian lain kita bisa menggunakan kayak sand and water are added, ditambahkan, this mixture is turned into, diubah, terus ada lagi tambahannya itu tuh kita juga ketemu they are heated, dipanaskan. Tapi untuk kalimat yang aktif bisa teman-teman gunakan untuk situasi yang subjek utamanya itu tuh bukan manusia. Misalnya kayak roller assist in this process. Roller ini kan termasuknya bagian dari permesinan di atas tadi ya. Nah ini nggak apa-apa kalau teman-teman isiin pakai bentuk yang aktif. Atau ada juga beberapa situasi di mana emang verb utamanya itu tuh nggak mungkin kita pasifkan. Kayak happen, occur, terus untuk kasusnya barusan nih, the bricks go through. Ini kan nggak mungkin kita bakal memasifkan ya. Sehingga dari beberapa situasi ini, mau nggak mau kita akan sampaikan dalam bentuk kalimat yang aktif. Ini terkhusus untuk yang proses ada campur tangan manusianya. Sedangkan kalau teman-teman nanti menggunakan bentuk tipe soal cycle nih, for a natural process such as the life cycle of a frog, we use active as there is not a person doing the activity in the diagram. Kalau kita tuh ngerjain yang cycle, misalnya kayak metamorfosis katak, terus ada lagi itu tuh kita bakal melihat metamorfosis nyamuk, atau mungkin cycle-cycle yang lainnya. Nah, ini sering banget kita bakal ketemu dalam bentuk kalimat yang aktif. Misalnya kayak bagian sini, teman-teman. Untuk the life cycle of the honeybee. Informasi di sini kan kita bakal mendapatkannya tanpa ada campur tangan manusia ya. Maksudnya itu tuh bukan yang ini menelurkannya, yang menelurkan itu manusia. Ditetaskan manusia juga enggak. Mereka kan terjadinya secara alami. Bertelur, menetas, tumbuh, jadi hewan dewasa, dan seterusnya. Karena dia terjadinya secara alami, otomatis lebih disarankan untuk menggunakan bentuk yang kalimat-kalimat aktif seperti barusan. Misalnya nih, the life cycle of the honeybee begins when the female adult lays an egg. Terus ada lagi nih, the nymph grows in size and sheds its skin 3 times, dan seterusnya. Informasi di sini bakal kita sampaikan dalam bentuk yang kalimat aktif. Karena kan emang nggak ada campur tangannya manusia ya. Terus kalau kita move nih ke pembagian grouping.
Kalau ngomongin masalah grouping, kemarin itu kita dapat pembagian kayak berdasarkan pembagian wilayah barangkali. Atau mungkin berdasarkan setting waktu. Atau bisa juga itu tuh dilihat dari data besar, data yang menengah, sama data kecil. Cuma kalau untuk soal-soal proses, sama ada lagi soal-soal cycle seperti ini, yang diharapkan untuk kita bagi, itu tuh biasanya fokus sama total step-nya. Step berapa ke berapa, masuk ke body berapa. Jadi misalnya, untuk yang soal di atas ini nih, kita ketemu totalnya 3 paragraf body, di mana paragraf body yang pertama ini khusus untuk menjelaskan step yang pertama sama step yang kedua. Terus untuk paragraf body yang kedua nih, ini nih untuk fokus pada step yang ketiga dan juga step yang keempat. Sedangkan body yang terakhir ini nih untuk fokus ke step yang terakhir. 3 step yang terakhir dimasukin ke sini. Ini juga berlaku sama kalau misal teman-teman tuh ngerjain yang cycle. Ini juga ya, untuk paragraf body 1, kita bakal mulai dari bagian sini sampai bagian sini. Misalnya, ini untuk paragraf body 1. Terus ini untuk paragraf body 2. Bisa. Tapi saranku, nanti waktu teman-teman tuh melakukan pengelompokan ya, jangan sampai kita skip-skip. Misalnya nih, ini untuk kelompok paragraf body 1, bagian sini, sama bagian sini. Sisanya bagian sini, sama sini, masuk untuk ke paragraf body 2. Nah, aku nggak rekomendasi. Jadi fokusnya, kalau kita itu tuh ngomongin proses, ngomongin cycle, urutannya secara teratur. Dari bagian awal sampai bagian yang tengah-tengah ini, misalnya, kalau kita bagi jadi 2 body ya, ini untuk setengah yang pertama, ini untuk setengah yang terakhir, body 1, body 2. Kalau misalnya teman-teman ketemu nih, proses yang, oh ini bagus kalau kita bagi ke dalam 3 bagian. Oh ya udah, ini untuk paragraf body 1, ini untuk paragraf body 2, ini untuk paragraf body 3. Gitu. Ini untuk pembagiannya ya. Nah, untuk soalnya ini nanti bisa teman-teman cek kayak di Semen Production. Terus ada lagi itu tuh untuk yang soal cycle, soal salmon. Sedangkan tipe yang terakhir tuh data biasanya aku sebut sebagai tipe mix ya. Di mana tipe mix ini kita bakal mendapatkan kombinasi dari data-data yang kemarin untuk numerical. Kalau kita recall kembali ya, data numerical itu kan macam-macam nih. Mungkin kita bakal ketemu line, ada yang bar, ada yang tambahannya table, ada lagi itu tuh pie chart. Sedangkan kombinasi untuk tipe mix ini teman-teman, dia itu tuh nggak selalu cuma satu kesatuan kayak gini ya. Misalnya nih, ini untuk fokusnya ke line graph, ini fokusnya untuk ke bar. Ya udah nih, nanti kalau aku itu tuh mau mengerjakan soal mix, pasti kombinasinya kayak gini tadi. Satunya line, satunya lagi untuk yang bar. Enggak ya. Kombinasinya itu tuh sangat banyak. Mungkin kita ketemu pie chart sama table, mungkin kita ketemu tambahan line diikuti sama pie chart, dan seterusnya. Pokoknya dalam satu soal yang sama, kita bakal mendapatkan lebih dari satu tipe. Bukan lebih dari satu ilustrasi ya, lebih dari satu tipe dan lebih dari satu ilustrasi gitu. Karena kalau kita bedain sama yang kemarin kan kita ketemu juga ya pie chart yang ini tahun 2005, tahunnya 2010. Itu nggak bisa kita kelompokkan sebagai tipenya untuk yang mix. Karena keduanya itu tuh memiliki inti yang sama, cuma ada perbedaan dari setting waktu. Kalau teman-teman bandingkan sama yang sini, informasi ini tuh selain dari ciri-ciri dua ilustrasi yang tipenya berbeda, di perkenalan soal pun kita bakal mendapatkan 2 kali perkenalan. Line graph ngomongin apa, barnya ngomongin masalah apa, ini bakal diperkenalkan 2 kali oleh kita karena emang inti dari setiap ilustrasi itu beda-beda. Kayak ini nih, tahunnya aja tuh udah beda. Ini 1979 sampai 1999. Terus yang bawah cuma 1999. Ngomongin informasi yang pertama, untuk data yang masuk dan keluar UK. Terus untuk ilustrasi yang kedua ini, ternyata negara yang paling populer dikunjungi oleh UK resident. Jadi informasi ini intinya kan dia berbeda nih teman-teman. Bukan cuma masalah intinya begini-begini untuk tahun sekian sama tahun sekian. Nggak lagi ke arah situ, tapi perkenalannya emang beda-beda. Sehingga waktu kita eksekusi soal-soal tuh data atau soal mix seperti ini, mau nggak mau introduction kita tuh bakal sedikit membengkak. 2 kali lipat lebih dari biasanya. Untuk bagian parafrase soal, kita bakal perkenalkan satu persatu. Ilustrasi yang pertama, parafrasenya kayak apa. Ilustrasi yang kedua, parafrasenya kayak apa. Untuk bagian overview pun, overview yang pertama kayak gimana, overview yang kedua, intinya kayak apa.
Ini urutannya jangan dibolak-balik ya. Misalnya nih, ini ilustrasi yang kedua, overview-nya apa? Ilustrasi pertama, overview-nya apa? Nah, nggak boleh di-mix. Nggak boleh kita bolak-balik. Yang lebih disarankan, yang pertama tuh dia ngomongin apa, ya udah kita perkenalkan. Overview pertama juga dari dia. Terus untuk yang kedua, ilustrasinya kayak apa? Overview yang kedua, intinya seperti apa? Gitu. Ini yang paling kelihatan mencolok dari paragraf introduction, membengkak 2 kali lipat dibandingkan kita kemarin ngerjain tipe-tipe soal selain dari ini. Sedangkan body paragraf nih, untuk body paragraf yang kemarin kan kita bisa melakukan grouping ya. Misalnya nih, ini untuk tahun 2001, ini untuk tahun 2002, ini untuk sebelah utaranya kota, ini untuk sebelah selatannya kota. Ini untuk data besar, ini untuk data yang kecil. Di antara lebih dari satu ilustrasi, masih mungkin kita nge-mix di antara mereka, dan kita sampaikan dalam bentuk yang sama dalam satu paragraf. Cuma di sini, teman-teman bakal diarahkan untuk memisahkan informasi di ilustrasi pertama dan juga ilustrasi yang kedua. Kontennya body 1 ya hanya fokus untuk pelaporan data ilustrasi pertama. Karena ilustrasi pertama tadi kan kita ketemunya line ya. Ya udah, ini line graph-nya itu tuh kenapa-kenapa. Fokus utama yang emang paling menarik, fiturnya akan kita jelaskan. Sesekali kita bakal sampaikan juga sama data-data detailnya. Terus kalau yang bagian sini ya, ini body 2-nya untuk penjelasan ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ngomongin bar tadi nih. Barnya tadi itu kayak gimana? Sesekali kita sampaikan angka-angka detailnya seperti apa. Jadi bisa dikatakan ngomongin tipe mix in ini dia emang cukup mirip sama kategorinya yang numerikal kemarin, cuma dia punya cara eksekusi yang sedikit berbeda. Kayak bagian introduction-nya nih, kita itu tuh harus kasih 2 kali lipat. Satu-satu kita perkenalkan. Terus untuk bagian body paragrafnya pun, kita nggak mungkin nge-mixing antara yang pertama sama kedua. Ini untuk data terbesar, ini untuk data yang terkecil. Nggak mungkin. Karena mereka membahas dua hal yang berbeda, dan mau nggak mau kita harus sampaikan satu-satu. Itu. Terus kalau untuk ke latihan soal hari ini, nah kita masuknya sama tipe yang bagian sini. Ini sih teman-teman untuk materi terakhir dari writing tas 1 kita. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari Kak Petrus, iya silakan Kak. Maaf Miss, mau tanya, kalau untuk tipe soal yang dua macam chart ini, berarti overall atau overview-nya nggak usah terlalu mendetail, cuma ambil yang paling populer, paling tinggi gitu ya Miss, atau yang paling signifikan aja gitu ya? Bener Kak. Kalau untuk yang bagian overview ini kan kita kemarin mungkin agak ada juga tugasnya dari teman-teman yang agak banyak gitu ya. Kasih satu overview ini pakai 2 kalimat barangkali. Atau mungkin ada yang sampai 3 klausa barangkali. Nah, kalau untuk pertimbangannya, kenapa sih kok overview di sini cukup singkat ya? Intinya apa nih? Oke, satu intinya bagian sini. Ini tuh intinya seperti apa gitu. Karena pertimbangannya gini Kak, ngomongin masalah jumlah kata ya. Jumlah kata rating tas 1 minimalnya kan 150. Untuk maksimalnya itu tuh ada beberapa yang menyarankan 160 udah cukup, 170 itu tuh udah cukup, sehingga nanti itu tuh mau nggak mau kita bakal mengurangi bagian tertentu. Ada yang bagian kita buat lebih singkat. Kalau untuk parafrase kan jelas nggak bisa ya, karena harus kita perkenalkan satu persatu. Terus body pun, ini bakal kita buat lebih compact dibandingkan tipe-tipe yang di atas. Terus untuk yang bagian overview ini pun juga kita bakal mencari tahu informasi yang paling menonjol. Entah ini nih, tipenya itu tuh memiliki tren data kenaikan untuk kategori A. Terus ada lagi nih, yang paling populer, paling tinggi datanya, paling besar angkanya, atau yang paling banyak diminati adalah kategori yang B. Ini fokus-fokus utamanya, Kak. Jadi kalau untuk keseluruhannya sendiri,
informasinya itu tuh ya udah kita fokus sama yang paling menonjol aja untuk bagian overview, asalkan udah mewakili dari ilustrasi pertama dan kedua. Intinya highlight-nya seperti apa gitu. Dan ini kita nggak usah kasih data ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tuh mau menyampaikan datanya ada berapa persen ataupun ada berapa puluh ribu, nah nanti tuh nggak boleh masuk ke bagian sini dan akan kita laporkan untuk yang bagian body-body gitu Kak Petrus. Oke, siap Miss. Oh iya Miss, izin tanya satu lagi Miss. Iya, Eh, silakan. Kalau jadi kadang saya bingung kalau apa ya. Jadi ada yang increase, ada misal kita pakai increase gitu ya Miss. Increase itu bisa increase to atau increase by atau baiknya gimana ya Miss? Bentar, ini struktur kalimatnya kayak gimana dulu Kak? Misal, Inggris misal tuh, Inggris bayi kayak gimana nih? jadi kan kadang ini pie chart itu kan sudah dalam persen gitu ya Kak. Nah, misal dia dari 10 jadi 20% gitu, Miss. Nah, dia itu increase, kalau increase itu kan jelas increase to 20% gitu ya, Miss. Ke level yang akhir gitu. Tapi kalau increase by itu kan dia 10 jadi 20, berarti kan 2 kali lipat. Apa berarti increase by 200% atau increase by 2 times atau bagaimana, Miss? Oh, oke. Antara increase tuh sama increase by. Kalau misal teman-teman bandingkan, ini nih kembali sama struktur kalimat yang dipilih sama teman-teman ya. Dua-duanya itu tuh sama-sama benar sebenarnya. Misalnya kita isiin awalnya 10%, terus jadinya itu tuh 20% gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu informasi bla bla bla, increase tuh 20%. Kayak gini bener ya. Jadi kalau kita beli increase tuh, ini berarti kayak angka final yang akan kita tuju itu tuh at the end-nya dapat berapa sih menjadi 20%. Cuma kalau misalnya teman-teman kasih bentuk increase by, di data bla bla bla, increase by kenapa-kenapa gitu ya. Si increase ini tadi itu tuh, informasinya lebih kayak keselisihnya, Kak. Jadi increase by 10%. Maksudnya itu tuh ya ini tadi misalnya ini aku kasih 5 gitu aja ya, biar kelihatan colok perbedaannya. Nah, kayak gini. Kalau misalnya teman-teman tuh mendapatkan informasi yang dikasih pakai increase by, ini tuh juga sama-sama benar, cuma untuk by ini nih dia lebih diarahkan sama selisih, Kak. Kalau kita katakan decrease by 15 atau mungkin increase by 15, ini lebih ke kayak selisihnya mereka dari data awalnya ke data akhir. Cuma kalau kita ngomongin increase tuh ini nih data akhirnya berapa, yaitu untuk ke 20%. Gitu. Oh, oke, Kak. Alright. Nah, Iya. ini dari Kak Petrus. Terus, selain dari yang disampaikan Kak Petrus barusan, teman-teman yang lain gimana? Ada lagi yang pengen disambung barangkali? Atau kalau udah aman nih, boleh kasih reaction ya. Jadi aku biar tahu nih udah nggak ada masalah, udah siap untuk latihan. Teman-teman kasih jempol atau kasih apa gitu ya di partisipannya. Mas Sandra udah kasih emoticon. Kalau misal nanti teman-teman butuh waktu buat mencerna juga boleh ya, Miss 5 menit dulu deh untuk mencerna, atau mungkin Miss masih agak bingung sama bagian sini, boleh diulangin lagi nggak penjelasannya juga boleh. Tapi kalau misal teman-teman udah nggak ada pertanyaan, terus udah siap untuk lanjut ke tambahan buat latihan-latihan, latihannya teman-teman di kelas siang ini tuh untuk ke planning ya. Jadi kalau tugasnya di rumah nanti, kan bakal diarahkan untuk pilih salah satu soal dan dikerjakan isi lengkapnya. Tapi kalau untuk yang sekarang, kita bakal menganalisis berdasarkan planning di halaman 100, oh ini, 143. Teman-teman bisa cek contoh planningnya di halaman 143 sampai 144. Untuk komposisi yang bakal kita teliti dari satunya itu topik, language, terus ada lagi time tenses-nya kayak apa, overview-nya bagaimana, sama grouping-nya kayak apa. Ini ada 5 aspek yang kita bakal teliti ya. Language-nya cuma ada 2, satunya comparison, satunya lagi untuk yang change.
Terus kalau untuk soal yang akan kita amati, kita bakal mulai dari proses untuk yang bagian sini, halaman 154 nih. Untuk proses halaman 154, terus kalau untuk soal yang cycle-nya halaman 155, kemudian untuk soal yang mix, di sini bisa dicek di halaman 159. Nah, di antara 3 soal tersebut, teman-teman bisa pilih 2 soal saja dan analisis planning-nya. Untuk sementara nanti jawabannya boleh ditampung di MS Word atau mungkin ke sticky notes ya. Terus untuk waktu pengerjaannya sendiri, sekarang kan jam 9:49, nanti kita bakal mulai diskusi 10:20. Untuk sekarang boleh teman-teman kerjakan dulu ya. Bagian sini tuh, ini nggak digunakan sebagai soal ya teman-teman, karena ini sebagai contoh. Ini udah ada contohnya, penjelasan ini dikerjakan sama teman-teman tuh ini. Halaman satu berapa ya? 154 untuk yang semen, sama ada lagi tuh 155 untuk yang salmon. Ini aku review dulu deh. Untuk yang honeybee. Oke. Topiknya the life cycle of the honeybee, language-nya explaining the life cycle. Kalau cycle kayak gini, ataupun proses itu tuh bisa kita kategorikan buat change, Kak. Jadi sebenarnya kan language ini ada 2 ya. Satunya itu tuh comparison, satunya lagi itu tuh ada change. Fokus utamanya gini, kalau ngomongin masalah ke perubahan atau change, kita kan bisa melihat perubahannya dari satu step ke step yang lainnya ya. Terus kalau untuk yang comparison sendiri ini, dia tuh fokus ke satu setting waktu. Jadi emang kayak nggak dia apa-apain, ya udah fokusnya ke situ aja gitu. Itu tuh maksudnya ke comparison. Untuk yang bagian sini language ya masuk ke change. Terus time tenses-nya pakai present tense, iya. Ngomongin masalah tenses di soal kayak gini tuh karena kan dia nggak ada time channel tertentu ya teman-teman. Jadi ini boleh dianggap sebagai sebuah fakta. The diagram shows the life cycle of the honeybee. Informasi di sini tadi sama sekali nggak ada indikasi bahwasanya dia bakal digunakan untuk pasien atau mungkin untuk di masa lalu. Sehingga bakal kita sampaikan dalam bentuk sebuah fakta. Gitu. Terus untuk overview, overall each bee spans, kalau kita ngomong each bee kan cuma satu aja ya, setiap bee-nya itu tuh spans menghabiskan sekian hari to become an Aloe for important stages of the development which starts with an X. Untuk singular sama pluralnya hati-hati Kak Petrus. To nemo, to young adult, and finally a mature bee. Untuk overview-nya di sini, teman-teman tuh nggak usah menyampaikan satu persatu ya. Jadi kalau kita kembali sama materi yang bagian sini, informasinya kan benar nih kita sampaikan totalnya ada 3 step utama, 3 stage utama, atau totalnya ada 8, diawali sama apa, diakhiri sama apa. Nah, tujuannya ini biar kita tuh tidak melakukan listing. Maksudnya listing tuh gini nih. Yang pertama yaitu menggali clay, diikuti sama misalnya penghalusan, terus yang kedua pencetakan, yang ketiga apa-apa sama apa. Ini nanti detailnya bakal teman-teman gunakan untuk cikal bakalnya body. Karena kalau misal teman-teman terbiasa nih untuk menggunakan overview ya, ini diawali sama apa, kemudian apa sama apa, kita listing gitu, stepnya ada apa aja, otomatis kan agak rawan redundancy, pengulangan kata, pengulangan informasi, untuk paragraf body yang emang dia tuh butuh informasi lebih mendetail. Gitu, hati-hatinya di situ. Ini untuk yang disampaikan sama Kak Petrus. Terus groupingnya masih, groupingnya masih belum disampaikan. Tadi itu masuknya untuk bagian overview. Tinggal groupingnya ini masih belum ada, Kak. Terus untuk soal keduanya Kak Petrus yang 158. Bagian sini ya berarti. Untuk topiknya, the survey reports of adults' consideration to study and financial shame for adults' tuition. Language-nya describing the reason. Ini masuknya ke comparison. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke describing the reason, ini kan cuma mewakili ini aja dari ilustrasi yang pertama ya, tapi tidak untuk ilustrasi yang kedua. Jadi dipilih salah satu aja antara comparison ataupun ke change. Terus untuk time tenses-nya pakai present tense benar.
Overall, the main reason for an adult to continue their study is due to their interest in such particular subject. Okay, adults participated in the survey agree that most of the tuition fees needed should be charged to each individuals. Oke, untuk each itu tuh dia harus diikuti sama bentuk singular ya Kak. Jadi kalau kita bilang each ataupun kita bilang every, itu kan berarti kayak satu gitu ya. Kita ngomong tiap-tiap dari buku, each book. Terus ada lagi itu tuh each person, ada lagi each reason, termasuk juga each individual dalam bentuk yang singular. Terus ini Kak, kalau perbedaan dari yang disampaikan sama Kak Petrus di situ, sama informasi yang bagian sini ya, informasi di bagian sini itu tuh bukan berarti semuanya itu tuh bakal diarahkan ke individual. Tapi misalnya itu tuh kita ketemu 1 juta gitu ya, biayanya 1 juta nih, 400.000-nya itu tuh ditanggung sama individual, 250-nya itu tuh taxpayer, 350-nya itu tuh employer. Karena fokus utamanya di sini, how the cost of each course should be shared. Should be shared ini kan berarti dibagi ya, bukan untuk di-charge-nya ke siapa. Kalau kita bilangnya, ini nih, di-charge-nya itu tuh ke individual. Berarti seluruhnya, ini berarti ditanggung sama individualnya. Cuma kalau kita bilang, should be shared, 1 juta itu, ini berarti 400.000, ini 250, ini tuh 350. Jadi artiannya itu sedikit berbeda dari kalimat yang disampaikan Kak Petrus di yang bagian terakhir. That's participated itu. Should be charged to each individual. Nah, kurang tepatnya di situ. Terus untuk di bagian groupingnya masih belum disampaikan sama Kak Petrus gitu. Ini tambahannya mungkin lebih ke language sama masalah overview ya berarti soalnya. Ini dari Kak Petrus, terus yang udah lagi dari Kak Sandra ngerjain yang proses sama yang reason. Ini aku bahas yang sini dulu ya Kak Sandra. Di soal keduanya Kak Sandra ngerjain yang reasons of study for adults as the tuition fee should be shared. Which should be shared. Karena yang dipakai sama Kak Sandra ini nafri semuanya. The tuition fee which should be shared. Language comparison benar. Time-nya pakai present iya. Overview, the bar chart illustrates the results of the survey for why adults want to study. And the pie chart examines, harusnya, the tuition cost that should be provided. Employer and taxpayer included. Ini Kak, untuk overview-nya Kak Sandra, itu tuh arahnya malah kayak parafrase soal. Jadi kalau kita mau bandingkan sama overview ya, caranya tuh... Nah, kayak bagian sini. Trend datanya itu tuh bahkan kita sambung. Kalau informasi di atas tadi, kita kan mengetahui ya bahwasanya visits to and from the UK itu tuh increased. Increase di sini ini termasuk ke trend data karena kita tidak hanya memberikan deskripsi bahwasanya ilustrasi pertama itu tuh ngomongin visits to and from the UK tahun sekian sampai sekian. Tetapi trennya itu tuh ini dari datanya kayak gimana sih? Ternyata kedua-duanya, baik yang menuju atau keluar dari UK, itu tuh sama-sama mengalami peningkatan. Nah, inilah tren datanya. Kita tidak menyinggung angkanya berapa, tapi trennya kita sampaikan. Terus untuk yang bagian sini nih, yang paling populer itu tuh France. Kita nggak nyebutin, ini lebih dari 10, ini sekitar 11, ini sekitar berapa. Kita sampaikan bahwasanya untuk ilustrasi yang kedua, ini loh yang paling menonjol overview-nya, yaitu si France-nya. Tetapi, yang disampaikan sama Kak Sandra untuk bagian yang sini tadi, overview-nya itu tuh kan kayak memberikan deskripsi ya Kak, bahwasanya ngomongin masalah reason-nya, terus ada lagi tuh ini pie chart-nya untuk ngomongin masalah pembagian cost, tuition cost-nya ada berapa aja, tetapi informasi ini tuh masih belum berisi trend data, sehingga konten yang disampaikan di sini Kak sama persis kayak kita memparafrase soal, gitu. Itu nanti boleh ditambahkan trennya sama Kak Sandra. Terus untuk grouping, satu reasons, yang kedua cost should be shared. Groupingnya udah aman. Terus aku move ke soal pertamanya Kak Sandra yang bagian semen. Untuk topiknya di process of making cement, concrete production of cement. Language-nya change bener, time-nya present udah bener juga. Overview for stages to make a cement, producing the cement for construction. Oke. Tapi ini nanti boleh disinggung juga sama Kak Sandra ya, karena antara cement production sama concrete production kan dianggap ke dua hal yang sangat berbeda. Jadi nanti boleh diarahkan nih, apakah dilihat ke keseluruhannya, atau mungkin ini ada berapa step, ini ada berapa step, boleh disampaikan. Terus untuk grouping,
Cement production yang bagian body 1 sama concrete production untuk bagian body 2. Oke. Untuk aspek yang lainnya udah aman sih, tapi yang bagian overview nanti boleh ditambahkan sama Kak Sandra. Terus selain dari Kak Sandra, yang udah lagi tuh dari Kak Rafael yang semen sama salmon. Untuk yang semen, topiknya production process of cement and concrete, language-nya change bener, tenses-nya present bener, overview there are 5 process. Ini tuh nanti boleh diganti juga sama Kak Rafael ya. Kalau misalnya kita bilangnya kalau misalnya kita tuh bilangnya sebagai proses ini kan bakal diperkenalkan sama parafrase soalnya Kak Rafael di awal. Tapi kalau misalnya overview itu kita mengatakan ada 5 proses, ini nanti agak rawan sama redundancy. Jadi boleh Kak diganti pakai ke steps atau stages atau ke phases, itu juga bisa. Nanti boleh diarahkan ke sana ya. Terus dijamakkan karena ada 5. On cement production and a process on concrete production, which begins from crushing the cement material until mixing ingredients needed to create concrete. Overview-nya udah aman. Terus untuk grouping-nya cement production tools. Cement production materials, concrete production tools, concrete production materials. Bentar Kak, ini tuh rencananya grouping-nya mau dibuat berapa paragraf? Rencananya kan 2, Miss. Jadi yang semen production sendiri, yang concrete production sendiri. Cuman kan mungkin alat sama materialnya aja yang dipisahin lagi. Oke. Tapi untuk penyampaiannya satu body nanti, Kak Rafael rencananya cerita soal ini ada tools apa aja, terus baru diarahkan ke materialnya. Jadi nanti materialnya dari awal, materialnya ini, terus diproses ini, pakai tools ini, dan seterusnya gitu, Miss. Oke. Untuk gambarannya aku udah sesuai sih, Kak. Tapi nanti sama Kak Rafael ditekankan aja, Kak. Kayak step pertama apa, kedua apa, lebih berurutan. Kalaupun emang ada tambahan kayak tools-nya ataupun material, harapannya bakal dikembangkan sama Kak Rafael di setiap step yang disebutkan tadi. Oke, siap, Miss. Oke, ini untuk soal pertamanya Kak Rafael. Terus yang kedua tuh soal salmon. Topiknya biological clock of a salmon, language-nya change, tenses-nya present benar, overview, salmon break their egg until they hatch and become rearing in the river and estuary afterwards. Rearing salmon, ini tuh langsung ini Kak, overview yang dipakai sama Kak Rafael tuh kayak langsung cerita untuk body. Jadi kalau untuk yang bagian body kan kita langsung difokuskan ini yang pertama apa, selanjutnya apa, secara mendetail gitu ya deskripsinya. Cuma kalau untuk overview ini Kak, nanti kurang lebih sama, kayak soal yang dipilih sama Kak Rafael di bagian semen, cukup disampaikan totalnya itu tuh ada berapa. 1, 2, 3 dihitungin aja ada berapa, terus titik mulanya, Kak Rafael pengen mulai dari step yang mana, dan diakhiri sama yang apa. Soalnya kalau overview itu tuh kita kasih penjelasan yang sangat mendetail gitu ya. Ini setelah adanya breeding, terus ada apa-apa-apa, kemudian begini. Meskipun kita udah berusaha sesingkat mungkin ataupun sekompak mungkin, agak rawan pengulangan informasi yang sama untuk paragraf body di belakang nanti. Gitu. Terus kalau groupingnya tuh ini berdasarkan lokasi. Satunya river sampai ke rearing, berarti sampai sini. Terus untuk estuary life cycle-nya bagian sini, ocean life cycle-nya dari bagian sini sampai ke bagian spawning areas. Oke. Untuk yang groupingnya udah aman, Kak. Tinggal bagian overview-nya salmon nanti boleh di-review kembali sama Kak Rafael. Terus selain dari Kak Rafael, yang udah lagi tuh Kak Asril ngerjain yang salmon sama yang mix. Oke. Untuk topiknya, life cycle of salmon, language-nya change, time-nya pakai present. Overview, the life cycle of salmon occurs in two places, which are river and ocean. Boleh juga, nanti sama Kak Asil boleh ditambahin kayak total stage-nya ya Kak, meskipun ada 2 lokasi. Tapi kan total step-nya ini masih belum ditambahkan nih, atau mungkin sejenis ini Kak Asril. Totalnya itu tuh ada sekian, yang mana bisa terbagi ke dalam 2 lokasi, yaitu river sama ocean, boleh juga. Terus untuk grouping, body 1, delay egg process happens in the river. Terus untuk body 2-nya, the growth process takes place in ocean. And salmon are going to migrate to the river again for spawning. Oke. Yang aku tangkap di sini tuh berarti Kak Asil mau kelompokin per lingkungannya ya. Satunya untuk yang river, terus satunya lagi itu untuk ke ocean. Iya, Kak. Oke, udah aman. Untuk tambahan di overview-nya aja nanti boleh ditambahin sama Kak Asil. Soal keduanya tuh yang
Tipe mix. Untuk topiknya a result of research of adult education in the UK, language comparison benar, time-nya pakai present iya, overview at the first quarter to gain qualification, easy has reason to decide studying. Gain qualification. Bentar, Kak. Ini yang digunakan sebagai puncaknya atau gimana, Kak? Iya, Miss. Sebagai alasan yang paling banyak gitu, Miss. Ini yang interest in subject-nya gimana? Iya, 40. Maaf, Miss. Iya. Maksudnya yang interest in subject itu yang paling tinggi. Ketik-ketik. Ini nanti boleh diteliti kembali sama Kak Asril ya untuk bagian overview-nya. Nanti boleh diarahkan sama yang ini. Cuma ini Kak Asril, nanti nggak usah dikasih 40%-nya ya. Kan dikasih at the second chart 40% di bagian sini by individual. Jadi kalau misalnya yang bagian overview ini, Kak Asril kan bakal mengarahkan sama data paling mencolok ya. Tren data apa sih yang paling kelihatan mewakili mungkin ya. Oke, ini yang Iya, paling Miss. besar interest in subject. Tapi angkanya nggak usah disebutin. Ini juga sama nih, yang paling besar individual, tapi angkanya nggak usah, cuma di bagian body di belakang aja. Oke, Miss. Overview-nya seperti tadi, grupnya body 1, the reasons to decide studying, sama untuk body 2 itu tuh hati-hati sama spelling, di percentage ini tuh bukan tulisnya percentage, about how cost of study should be shared. Jadi hati-hati sama spelling. Terus untuk yang bagian sini Kak, nanti nggak usah dikasih tambahan tren data. Ini dari punya Kak Asril. Oke, Miss. Thank you, Miss. Iya, sama-sama Kak. Dari Kak Petrus, Kak Sandra, sama Kak Raka juga iya, sama-sama teman-teman. Dari Kak Ciko, iya Kak, mudah-mudahan besok udah bisa aktif lagi ya, karena meetingnya kita udah mau habis. Udah besok masuk ke part 2 untuk yang writing, sehingga teman-teman harapannya juga masih tetap aktif ya. Kalau untuk overall-nya tuh gini sih, dari soal-soal yang kita kerjakan hari ini ya, teman-teman diarahkan untuk fokus sama total inti-inti utamanya itu tuh apa aja. Karena kalau kita misal pelajari dari jenis overview ini kan banyak banget ya, yang fokusnya itu tuh kayak kasih pokoknya kata-kata gitu. Jadi ada juga beberapa itu tuh yang kasih overview, tapi kasih listing. Misalnya nih, ini tuh untuk ilustrasi yang kedua ya, aku kasih overview bahwasanya overall it can be seen bahwasanya untuk pie chart ini tuh memiliki kategori individual, taxpayer, sama employer. Titik. Jadi kalau bentuk seperti ini kan sebenarnya dia nggak salah ya teman-teman. Dia itu tuh tidak asumtif, tidak menyalahi dari format soal aslinya juga ini sama persis ada siapa aja. Cuma kalau kita lihat dari konsep utamanya overview, yang dia fokuskan kan bagaimana kita melihat tren data yang mewakili soal. Tapi kalau kita hanya memberikan deskripsi, ini nih kurang bagus untuk task achievement-nya kita. Karena task achievement sendiri tuh satu ngomongin masalah parafrase. Kayak parafrase soal tuh masuk pertimbangan di situ. Terus yang kedua itu tuh apakah kita berhasil memilih poin-poin utama, key features dari informasi yang sedang kita kerjakan. Termasuk nih, oke, ini yang paling besar perbandingan sama yang lain seperti apa, comparison-nya juga kita fokuskan di situ. Tapi kalau untuk kebentukan kayak kasih deskripsi, kita mengatakan bahwasanya ini nih akan ada individual, taxpayer, sama employer. Kita kan sama sekali nggak nyenggol masalah tren data. Soal siapa yang angkanya lebih tinggi, terus siapa yang memberikan dominasi, atau tren data kenaikan penurunan, atau mungkin perubahan yang paling mencolok barangkali. Itu tuh sama sekali nggak dimasukkan, dan otomatis ini malah arahnya itu tuh ke task achievement yang kurang maksimal. Meskipun niatannya kita memberikan overview, gitu ya teman-teman. Jadi bukan cuma masalah nanti harus ada paragraf introduction, harus ada body 1, harus ada body 2. Itu target utama kita. Cuma kalau untuk ke konten-kontennya nanti, apakah kita berhasil memilih informasi yang precise untuk disebutkan, untuk dibandingkan juga. PR-nya di situ. Jadi ini bakal masuk sama penilaiannya task achievement-nya teman-teman juga. Gitu. Terus disambung dari Kak Sandra. Kak, gimana yang ngembangin ide tapi nggak redundant? Harus banyak mixing kalimat gitu ya. Aku suka stuck gitu, mana harus 150 kata. Ini utamanya kalau buat yang data pakai angka-angka dulu ya Kak Sandra. Kalau yang data angka tuh kemarin kan kita sempat nyinggung masalah incorporating data. Bentar, mana ya? Nah, kayak gini nih.
Jadi misalnya teman-teman itu tuh ketemu sebuah ilustrasi yang ini perasaan datanya dikit banget gitu kayak si online sales. Ini nih bisa teman-teman sampaikan, tapi ada julukan-julukan untuk incorporating data di atas. Jadi misalnya ya, kita tuh mau ngomong bahwasanya ini aku kelompokin berdasarkan tahun. Ini 2005 beri 1, terus 2010 beri 2 gitu ya. Nah, untuk kasih penjelasan ini, misalnya ya, aku tuh bilang bahwasanya di tahun 2005 electronic appliance itu tuh mendapatkan angka 35%. Titik. Kalau kita sampaikan seperti itu kan juga sebenarnya nggak salah dan dia emang bener sama persis kayak soal aslinya kayak gini ya. Cuma untuk memberikan gimana sih biar nanti itu lebih panjang, teman-teman bisa banget untuk kasih perkenalan yang dikasih tambahan kayak tadi the biggest data atau mungkin sepertiga dari bla bla bla. Misalnya ya kalau kita bandingkan itu tuh untuk bentuknya kayak gini nih. Kalau bentuk aslinya misal dari aku bilang kategori A gitu ya. Kategori A misalnya reach 35% in sekian. Ini bentuk kalimat asli kita. Terus kalau kita lihat dari versi aslinya, kita kasih kayak penjelasan sedikit. Misalnya the biggest record for the first year of 2005 ini was experienced by category A, which recorded a big number of 35%. Kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ketemu ya inti utamanya kan ya udah nih satu gitu ya, ngomongin bahwasanya kategori A mendapatkan angka 35% di sini di tahun 2005. Intinya cuma gini aja sih sebenarnya. Cuma kalau kita ketemu soal-soal yang emang data angkanya itu tuh bisa kita kasih julukan, tanda kutip. Julukannya di sini kan bisa kita ambil kayak ini ya, the biggest record for the first year of ini. Ini masuk ke julukan. Terus ada lagi nih kayak which recorded a big number. A big number ini kan juga termasuk ke julukan. Atau teman-teman mau ganti bentuknya itu tuh kayak si pecahan-pecahan. Misalnya sekitar sepertiga dari keseluruhan data. Misalnya kayak gini. A third of the whole proportion in the first year of ini was experienced by category A, misalnya which reach an amount of tadi itu berapa 35%. Nah kayak gini tuh juga boleh teman-teman. Jadi informasi yang kita sampaikan kalau emang kontekstualnya datanya kok dikit banget ya, aku khawatir nanti jangan-jangan underline belum mencapai angka 150. Padahal di rating kelas 1 kan kita nggak mungkin nih kasih penjelasan yang asumtif ya. Misalnya karena masyarakat waktu itu suka banget sama alat-alat elektronik. Karena tahun sekian di UK mengalami revolusi besar-besaran dalam segi bla bla sehingga mempengaruhi penjualan. Nah, kita nggak mungkin kasih penjelasan seperti barusan, meskipun statement-nya teman-teman ini berdasarkan fakta ya. Teman-teman tahu persis emang kejadiannya seperti ini, waktu sekian, lokasinya di mana. Cuma untuk rating kelas 1, kita kan nggak mungkin isiin penjelasan yang asumtif kayak tadi. Sehingga mau nggak mau, kalau kita itu tuh mau manjang-manjangin kalimat, selain dari intinya mencapai 35%, intinya itu tuh dapat 15%, cuma dapat 5%, kita kasih tambahan kayak a third of the whole proportion. Terus ada lagi tuh an amount of sekian, experience by sekian. Ini kita menggunakan bentuk adjective clause juga. Jadi harapannya dari satu inti yang sama ini, nanti kita punya struktur kalimat yang cukup advance, dan kita tuh punya tambahan-tambahan kata untuk memberikan deskripsi yang lebih eksplisit, kayak sekitar sepertiga, big proportion, atau mungkin kita ngomongin the biggest data, the biggest record, atau apa. Itu bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk ngebanyak-banyakin gitu. Dari Cassandra, ya Allah, gak so inspiring. Ini bisa digunakan sebagai salah satu cara ya. Tapi kalau teman-teman nanti misal ketemu referensi-referensi yang lain, buku-buku yang lain, pasti kan struktur kalimatnya makin beragam. Jadi di mix aja sih yang sesuai sama
style ratingnya teman-teman yang disukai yang mana, ya udah itu diaplikasikan aja gitu. Nah, gimana Kak penjelasannya dari Kak Sandra? Apakah bisa diterima? Iya, bisa, Kak. Oke. Nah, ini dari Kak Sandra. Terus setelah dari Kak Sandra, teman-teman yang lain gimana? Ada lagi yang pengen disambung barangkali? Kalau misal ada yang mau tanya soal konfirmasi juga boleh teman-teman sampaikan ya. Izin tanya Kak, Iya, silakan. lanjutkan dari yang penjelasan Kasan ini kan ini juga menyatakan proporsi terbesar. Nah, lanjut ke yang tadi Kak yang UK UK Adult Education tadi Kak halaman Di soal terakhir, Yap, untuk tuh data ya, Kak? ya yang 2 chart. Nah, Oke, ini coba kan aku scroll dulu. sebaiknya berarti yang untuk overview pie chart di bawah itu gimana ya Kak? Apakah jadi majority of the tuition fees should be divided by individual and employer gitu, kita ambil 2 atau menyimpulkannya bagaimana Kak? Terima kasih. Ini untuk fokus ke bagian overview-nya ya berarti, Kak? Iya betul Kak. Oke. Terus untuk ide utamanya nanti pengen menekankan individualnya ini yang paling besar? Iya Kak, sebenarnya itu. Tapi kalau enggak ya berarti individual dan employer sebagai yang paling mengambil peran besar gitu di. Oke. Nah, kalau untuk masalah kepertimbangannya, ini kontekstualnya buat soal yang to data kayak gini ya, Kak. To data kan kita juga punya introduction yang 2 kali lipat lebih banyak ya. Terus untuk posisi di body pun, body-nya itu pasti bakal teman-teman sampaikan lebih compact dibandingkan latihan yang kemarin. Karena kalau kita latihan kemarin, kita ngerjain gini aja, informasi kayak gini kan sebenarnya juga ini masuk kayak 3 kelompok, ini untuk data besar, body 1, ini body 2, body 3. Kita banyak-banyakin, kesannya seperti itu ya. Cuma kalau untuk konteks seperti ini, otomatis karena jumlah kata yang kita gunakan itu tuh sangat terbatas, maka aku lebih menyarankan comot yang paling terbesar aja, Kak. Kayak yang bagian mana itu. Nah, kayak gini juga boleh nih. Ini untuk tren data yang mengalami kenaikan, yaitu visits to and from the UK increase. Terus phrase itu tuh masuk yang paling populer. Jadi kalau misalnya kita sampaikan dalam bentuk yang seperti ini, aku sangat menyarankan ini fokus ke individualnya aja. Karena cuma terdiri dari 3 kategori, kalau 2 kategori kita singgung untuk overview, otomatis kan agak rawan pengulangan kata ataupun pengulangan informasi di bagian body. Gitu ya, Kak. Terus dari Kak Petrus, adults participated in the survey agree that majority of the tuition fees should be divided by individual and employer. Kayak gini boleh nggak, Kak? Nah, ini yang kurang tepat. Artian yang ditulisin sama Kak Petrus, itu tuh maksudnya gini, bahwasanya seluruh tuition fee itu tuh dibaginya itu tuh arahnya ke ini tadi, ke individual sama employer. Kesannya sekilasan seperti itu. Bahkan kalau kita mengatakan kayak di majority gitu ya, di majority-nya ini, Kak, kontekstual yang disampaikan sama Kak Petrus itu, cocok kalau kita dapat kategori yang sangat banyak. Misalnya kategorinya ada 5 gitu ya, atau mungkin kita dapat 7 gitu barangkali. Nah, kalau kita sebutin bahwasanya yang paling banyak mayoritasnya itu tuh yaitu A sama B, ini nih mungkin bisa. Cuma kembali lagi karena soal yang kita kerjain kan cuma punya 3 kategori ya, sehingga kalau kita sampaikan ada 2 yang paling mayoritas, kesannya itu tuh kayak ada banyak banget datanya. Jadi kayak kurang seimbang waktu kita comot ini sebagai overview ataupun kita comot dia sebagai tambahan buat ke bagian dari body gitu. Jadi kalau yang disampaikan sama Kak Petrus itu secara struktur kalimatnya bisa dipertahankan sih. Cuma kalau untuk ke kontennya nanti kita nggak mungkin cuma ada 3 kategori, tapi kita sampaikan mayoritasnya buat 2 kategori gitu, Kak. Oh iya oke Kak. Berarti untuk overview-nya langsung menyatakan aja most of the tuition fees dibayar individual atau bagaimana Kak? Atau nggak usah di skip aja? Ini kayaknya jangan di skip sih, tapi Kalau skip disampaikan aja. salah Oke. ya Kak? Iya, nanti kan nggak ada poin yang diambil dari sini nih, Kak, berarti overview-nya. Jadi jangan di skip, tetap kita sampaikan. Cuma satu poin aja nih, mau mewakilinya itu tuh pakai individual gitu. The biggest share-nya itu tuh ke individual misalkan.
atau mungkin individual ini yang paling banyak dibebankan barangkali. Itu tuh bisa, cuma jangan di-skip. Berarti kalau dibikin most of the tuition fees, tadi kalau di atas tadi kan saya nulisnya should be charged to, maksudnya harus dibayar oleh individual. Jadi diganti kata apa ya Kak, biar nggak maknanya nggak apa? Mungkin ini juga boleh Kak, charge the most to. Jadi kalau kita bilang charge the most ini kan sebenarnya ada juga yang lainnya ya, tapi yang paling banyak dibebankan itu tuh sama individualnya, itu juga boleh untuk menekankan kayak mayoritasnya. Cuma kalau kita sampaikan bahwasanya ini nih emang cost-nya itu tuh di charge-nya ke individual, nah kesannya semuanya 100% untuk ke individualnya. Oh, oke Kak, berarti most-nya dipindah ke adverb ya. Oh, iya. Terima kasih Kak. Oke, siap. Ini dari Kak Petrus. Terus dari Kak Ciko, sinonim dari recorded itu ada yang lain nih, biar nggak selalu pakai itu aja. Oh, untuk sinonim. Jadi, untuk yang sinonim di sini, ngomongin masa record. Oh, ini ada yang aku pakai double ya. Untuk informasi record ini, sebenarnya itu tuh cukup banyak, bisa teman-teman pilih ya. Misalnya itu tuh kalau kita lihat dari bentuk yang pertama itu tuh kita bisa pakai bentuk reach, mencapai angka sekian. Terus ada lagi kategori ini, menyaksikan bla bla bla, witness, experience. Ada lagi itu tuh record itu. Terus ada lagi tuh apa ya? Reach, witness, experience, record. Ini nih untuk bentuk yang netral ya teman-teman. Jadi masih belum ada arahan apakah data terbesar terkecil. Terus ada lagi itu tuh untuk yang increase-decrease, kita masih belum arahkan ke sana. Cuma kalau misalnya teman-teman itu tuh misalnya mau ganti bentuk so sih Kak, bisa ya? Nah ya benar. Wah, ini see atau so, ada lagi reach atau mungkin witness, ada lagi experience, terus record. Ini tuh bisa teman-teman gunakan sebagai variasinya ya. Cuma kalau misalnya teman-teman tuh pengen kasih emang yang diarahkan sama ini tren datanya kayak gimana, nanti tuh boleh diarahkan ke bentuk yang kayak increase kemarin ya. Increase, incline, atau mungkin pakai price, atau mungkin pakai apa, lawannya mau diarahkan ke decrease, terus ada lagi kayak decline gitu-gitu. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai variasi, cuma dia udah punya arah, kayak mau naik ataupun turun datanya ya. Cuma kalau bentuknya yang netral, ini bisa teman-teman gunakan untuk si reach, witness, experience, record. Itu cukup sering digunakan, utamanya kalau kita kasih tambahan-tambahan buat data. Tuh, ini juga boleh ditambahin sama teman-teman ya. Misalnya ketemu apa gitu dari bentuknya referensi tertentu, bisa banget digunakan sebagai rujukan. Itu dari Kak Ciko. Gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang ingin ditambahkan? Oke, Miss. Tapi mau nanya lagi, Miss. Iya, silakan. Untuk rating itu sebenarnya yang data nama datanya kategori itu boleh diparaphrase atau enggak, Miss? Kayak kemarin itu kan ada yang siapa ya yang paraphrase dari sole parents jadi single parents dan segala macamnya. Itu tuh sebenarnya boleh atau enggak, Miss? Kalau diganti nama kategori atau nama itemnya begitu. Kalau untuk kategorinya sendiri itu tuh yang lebih disarankan kita punya bentuk yang sama sih Kak Ciko. Jadi misalnya ya di dalam kontekstual yang belakang kita tuh ketemu interest in study gitu ya, interest in study kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tuh mau mention untuk yang pertama kali, aku sangat menyarankan disampaikan apa adanya sama kayak bentuk asli soal. Cuma kalau kita tuh pakai ini lagi, katakanlah ya ada beberapa nih interest in study, terus ada lagi tuh misalnya building connection, ini aku ngawur ya, building a connection, terus ada lagi itu tuh kayak finding new field dan seterusnya. Misalnya, kalau kita tuh ketemu beberapa kategori seperti ini, cuma 3 aja, terus otomatis kan kita bakal nyebutin ini lagi dan lagi ya. Kalau kasusnya itu tuh kayak yang di dalam soal to data untuk yang bar, reason-nya kan sangat banyak. Jadi pengulangan kata ini cukup
kecil kemungkinannya dan teman-teman tuh bisa dengan menggunakan bentuk asli. Cuma kalau kasusnya seperti ini, mau nggak mau mungkin kita pakai lagi dan lagi ya. Interest in study begini, interest in study seperti ini. Kalau misal kita tuh mau bangun penjelasan, interest in study itu tuh dapat angka berapa gitu ya, bla bla bla. Terus untuk yang building a connection itu tuh dapatnya bla bla bla. Dan di kalimat selanjutnya, aku itu tuh pengen menjelaskan interest in study sama building a connection lagi. Untuk yang bagian bawah ini, kita bisa menggunakan bentuk seperti barusan. We first mentioned kategori experience bla 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 gitu, experience bla bla bla. Terus ini aku sambung meanwhile the last one bla bla bla. Maksudnya the first mention kategori ini sebenarnya kan dia itu tuh mengerujukan sama interest in study ya Kak. Terus kalau the last one ini, last one-nya ya kategori yang terakhir yaitu untuk building connection yang aku sebutkan di kalimat pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh pengen menggunakan rujukan yang lainnya buat parafrase, jadi syaratnya itu tuh dengan pertimbangan barusan ya. Kalau datanya emang dikit, mau nggak mau kita mention lagi dan lagi. Dan dia itu tuh bisa kita sebutkan pertama kata kunci aslinya kayak apa, untuk parafrasenya kayak the first mention kategori, meanwhile the last one, atau mungkin the letter atau yang apa, ini bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk kasih parafrase. Gitu, gimana dari Kak Ciko? Oke, Miss. Paham, Miss. Thank you. Oke, siap. Nah, ini buat tambahannya buat teman-teman ya. Kalau untuk ke tugasnya hari ini sih, tugasnya sama seperti yang kemarin. Teman-teman nanti bisa pilih salah satu aja, karena yang pengen aku fokuskan itu tuh fokus sama satu pengerjaan yang teman-teman di situ maksimal. Mungkin dari bentuk struktur kalimat yang ini teman-teman rasa udah versi terbaiknya teman-teman, atau mungkin ngomongin masalah ke cara untuk pelaporan datanya, atau untuk memberikan comparison, kasih struktur kalimat yang maksimal, sehingga ini bakal digunakan sebagai rujukan utama teman-teman ketika besok-besok bakal menuliskan writing gitu. Soalnya kalau nanti kita fokusnya ke pokoknya semua isi ini bakal dikerjakan, mungkin aspek-aspek tertentu itu tuh kita mungkin kelewatan atau mungkin kita kurang teliti, sehingga ini malah kurang bagus untuk isinya keseluruhan teman-teman. Jadi aku sangat sarankan untuk tugas hari ini teman-teman bisa pilih salah satu aja, tetapi untuk kayak pelaporan data, terus ada lagi itu tuh kayak yang struktur kalimat proses sama cycle kan ini nggak ngomongin angka sama sekali ya. Pasti teman-teman bakal dihadapkan sama latihan yang ini gimana struktur kalimatnya biar lebih maksimal, biar redundancy-nya itu tuh nggak terlalu banyak, biar nanti inti utamanya tetap jalan dan seterusnya. Challenge-nya pasti bakal dihadapi di situ. Gitu. Terus untuk tugas di rumah nanti, ini udah bisa dicek di Google Classroom ya. Aku barusan udah kirimkan untuk writing tes 1-2. Barusan udah aku kirimin deh. Nah, ini udah bisa dicek instruksinya di kelas kita. Terus untuk nama dokumennya juga bisa teman-teman kasih nama sesuai sama instruksinya ya. Kalau misal nanti ada pertanyaan terkait, mungkin bisa dilanjutkan melalui WA. Untuk sementara kita akhiri kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Oke, Thank you, Terima Miss. kasih, Kak. Good morning, Good Miss. morning. Iya, sama-sama teman-teman.